selamat datang di YouTube channel aku. Buat kalian yang baru aja tahu channel aku, langsung subscribe di sini. Thank you banget, karena itu berarti banget buat aku. Jadi ayo buruan subscribe ya. Nah, kali ini aku bakalan bahas tentang peralatan atau perlengkapan apa aja sih yang kita butuhkan selama melaksanakan diet. Ini versi aku jadi mau curhat ke kalian apa aja sih yang aku pakai untuk persiapan diet aku selama ini. For your information, aku ngikutin dietnya Tia Ariestia. Kurang lebih aku udah turun sekitar 10 kg. Nah, sekarang aku kayak lagi on the rules, on the track. Jadi aku makin semangat biar aku bisa turun 5 kilo atau mungkin 10 kilo lagi, who know ya. Nah, langsung aja tanpa berlama-lama, ini dia videonya. Oke, yang pertama kali yang harus kalian siapkan adalah, ya itu kayaknya orang-orang udah pada sering bilang yang pertama itu niat, bener, yang pertama itu niat. Kalian harus punya motivasi, kalian diet tuh buat apa. Terus menurut aku sih kalau kalian dietnya kayak pengen nunjukin ke orang-orang kalau kalian tuh bisa slim juga, ya it's okay, nggak masalah, yang penting itu memotivasi kalian. Nah, yang pertama menurut aku yang harus disiapkan adalah ini. Ini maksudnya apa sih? Ilmunya. Jadi kalian harus berisi nih. Kalian tuh udah punya pengetahuan sebelum memulai diet. Jadi biar diet kalian itu nggak sesat. Karena aku udah sering banget aku melakukan diet sesat. Jadi sekarang aku mau sharing ke kalian gimana sih aku bisa turun sampai 10 kg. Walaupun itu belum berat badan ideal aku, tapi aku cukup bangga dengan diri aku sendiri, dengan pencapaian aku. Nah, langsung aja, untuk menambah ilmu pengetahuan kalian seputar diet, selain kalian cek di Google, cek jurnal-jurnal di, bisa lewat, sekarang kan banyak ya sosial media, bisa lewat Instagram, misalnya banyak banget diet journey, habis itu juga tips-tips diet. Nggak ada salahnya kalian langsung baca buku. Oke, buku yang aku rekomendasiin pertama adalah buku ini. Yang ini kayaknya udah pada tahu nih ya, yang setelah fenomenal itu, jadi kalian pasti bakalan niat banget buat beli. Aku belinya itu udah lama, sebelum ada berita itu booming, aku udah beli lama. Nah, ini dia, isinya banyak banget, dia lucu banget tuh. Di sini aku kasih tahu dikit aja ya depannya itu. Nah, jadi di buku diet ini bakalan dijelaskan kira-kira kebutuhan apa sih yang diperlukan oleh tubuh. Ini salah satu contohnya, kayak daftar isinya aku liatin. Ini bakal dijelasin kalori itu apa, cara menghitung kalori, jenis makanan, terus makro gizi, terus kayak kita misalnya mau cheating itu tipe metabolisme. Habis itu kendala saat diet sama workout selama diet. Nah, di sini lengkap banget, kalian bisa baca. Sebaiknya sih kalian baca ini sebelum memulai diet, karena kan kalau misalnya kita cuma denger kata si ini, kata si itu tuh bener-bener yang menurut aku sesat sih ya. Jadi kalian harus bener-bener rajin, kalian harus pinter memilih ilmu mana sih yang bisa kalian serap, terus habis itu kalian terapkan gitu. Nah, kalau aku ini bener-beneran super worth it banget. Harganya kurang lebih sekitar 185.000 kalau nggak salah. Nah, sekarang juga udah mulai lagi nih dia cetak, kalau nggak salah di bulan Maret, Yulia udah mulai cetak lagi. Yang kedua adalah bukunya Tia Ariestia. Nah, ini kenapa nih? Kenapa aku saranin secara ini, kan viral banget ya. Cuman aku jujur, aku mulai dietnya itu setelah follow Instagramnya Tia. Jadi sebelumnya itu aku udah hopeless banget. Aduh, aku udah diet A, diet B, diet C, nggak ada progres. Entah apa karena akunya nggak cocok, atau mungkin penyerapannya aku yang salah, atau gimana, aku nggak ngerti. Nah, suatu ketika di bulan Desember, ketika aku udah patah semangat, akhirnya aku buka Instagram, aku liatin dong, wow, ini keren banget transformasinya, dia gimana sih caranya gitu. Akhirnya aku beli ini semua, dan yang aku contek, yang aku tiru adalah
gimana caranya dia ngatur pola makan gitu. Jadi kayak dia sehari itu makannya kurang lebih yang awal-awal dia kan 6 kali nih. Jadi aku ikutin 6 kali makan, terus porsinya aku sesuaikan. Kira-kira awal-awal si Tia diet kan itu porsinya kalau nggak salah 4 sampai 6 sendok. Nah, kalau aku sebenarnya bukan tipe yang harus makan nasi nih. Sebenarnya aku dari dulu banget dietnya itu aku anti nasi, benar-benar benci banget sama nasi karena menurut aku nasi itu yang bikin kita gemuk. Tapi ternyata itu salah dong. Dan satu lagi, aku nggak mau minum air putih yang banyak karena menurut aku setiap aku minum air putih itu pasti timbangnya langsung ke kanan. Ternyata itu salah. Nah, jadi makanya aku saranin buat kalian gimana caranya kalian memperkaya diri kalian dengan ilmu-ilmu perdietan yang tentunya udah sesuai dengan jurnalnya, maksudnya kayak emang udah diteliti gitu loh, jadi bukan hoax semata. Nah, jadi 2 buku ini menurut aku, ini yang pertama ya, jadi menurut aku 2 buku ini adalah buku yang penting banget buat kalian punya sebelum kalian memulai diet. Oke, setelah buku nih, jadi kita udah berilmu ya. Jadi apalagi nih? Oke, dietnya ini pasti perlu modal, perlu banget. Salah satu contohnya adalah apa? Yang pertama kalian harus beli adalah timbangan digital. Nah, ini aku sebenarnya beli udah lama nih, zaman aku suka banget bikin baking gitu, bikin kue. Aku udah punya ini, akhirnya dia berguna lagi dong setiap hari, jadi aku pakai ini. Ini ada timbangan digital gini tuh, udah ini sih on. Nah, ini dia timbangannya. Tapi sekarang kalau nggak salah di Tokopedia atau di Shopee tuh udah banyak banget yang murah-murah, jadi tenang aja. Kayaknya sampai ada yang 50 ribuan kalau nggak salah. Nanti coba aku cari, bisa aku tag. Misalnya kayak aku nggak mau pakai timbangan, aku nggak mau ngeluarin budget, tenang aja. Di bukunya Yulia itu dijelasin gimana caranya kalian nakar makanan kalian sehari-hari tanpa menggunakan timbang. Setelah timbangan kita lanjut ke apa ya? Setelah timbangan tentunya kalian harus memasukkan bahan makanan itu ke suatu tempat kan. Nah, aku punya 2 opsi buat kalian buat menyimpan makanan. Sistemnya itu adalah setelah aku belanja, misalnya aku belanja buat 5 hari ke depan, itu bahan makanannya misalnya kayak ayam, ikan, itu aku potong-potong dulu, aku timbang, lalu aku masukkan ke dalam wadah, aku taruh di freezer. Nah, kalau misalnya besok nih kita mau masak, tinggal turunkan di chillernya, jadi nanti kan dia udah mencair tuh, abis itu paginya udah bisa kita masak. Nah, ini dia yang pertama aku saranin. Ini ada plastik, ini ada food storage bag. Nah, ini kalian bisa belinya itu di toko-toko kue ada. Kalau ini aku kebetulan belinya di toko namanya Daiso, itu barang-barang Jepang banyak banget. Aku belinya di Denpasar. Nah, bentukannya kayak gini. Kalau ini menurut aku dia mono use ya, karena dia tuh kayak tipis banget, tapi dia ada yang tebal kok. Jadi kalau yang tebal itu bisa kalian pakai berulang kali. Tapi kayaknya rempong deh kalau udah dimasukin ayam, ikan, terus dia kan kotor, terus nyuci, keringin, lebih PR banget. Menurut aku sih ini kayaknya mono. Nah, ini gampang banget cara pakainya itu, tinggal dibuka. Ini buat kalian yang nggak mau, misalnya nih kapasitas freezernya tuh nggak gede banget, bisa dia terbatas, mendingan kalian pakai plastik ini. Nah, ini tinggal dimasukin, nanti kalian timbang bahan makanannya kayak ayam, ikan, atau apa gitu yang kalian mau makan. Habis udah dimasukin, udah tinggal di klip kayak gini. Simple banget. Nah, aku tunjukin contohnya. Ini adalah yang aku lakukan sehari-hari. Selesai aku belanja ke pasar, aku langsung prepare buat menu diet aku sendiri. Emang agak PR sih, PR-nya di awal kok, nggak apa-apa, tenang aja. Habis itu ini dia, ini kayak gini nih. Jadi ini adalah slice of chicken. Jadi ini ayam yang udah di slice gitu. Aku belinya yang emang sengaja udah di slice. Ini beratnya kurang lebih 100 gram. Jadi ini aku buat makan 1 hari. Nah, ini dia. Habis ini kalian bisa langsung taruh di freezer. Simpel banget kan, jadi nanti ditaruh di kulkas kayak gini. Ditaruh ditumpuk-tumpuk itu nggak ngabisin tempat, seriusan. Opsi selanjutnya adalah food container. Seperti biasa nih, kayak gini. Kalian bisa pakai yang model gini. Oh, kalian bisa juga beli yang ini. Nah, ini aku belinya udah lama. Belinya aku di Informa. Kecil, cuma naruh ayam kan. Jadi ayam yang udah dipotong, ditimbang, tinggal ditaruh. Gitu aja. Atau kalian juga bisa pakai tempat yang seperti ini. Ini banyak banget dijual di pasaran. Nih, kalau yang ini dia udah BPA free ya, jadi aman banget buat buat menaruh bahan makanan yang untuk dikonsumsi. Nah, jadi dia nanti bentukannya kayak gini, ini contohnya. Nah, ini adalah ayam yang udah aku bekukan. Jadi, nah ini dia. Ini kurang lebih ada 150 gram, jadi buat 1,5 hari. Jadi ini aku potong gede-gede, rencananya mau masak rendang.
masak rendang. Kalian udah siap belum? Kalian penasaran nggak rendangnya kayak gini? Yang paling penting adalah alat memasaknya. Jadi sebenarnya sih aku sangat saranin banget kalian pakai wajan yang seperti ini. Nggak mesti kok harus yang mereknya mahal atau yang sering dipakai sama artis-artis tuh enggak. Kalian bisa dapetin banyak banget sekarang udah yang model granit kayak gini. Ini bener-beneran anti lengket. Ini aku belinya di toko apa ya, kalau di Bali itu ada namanya Dapur Prima. Jadi dia emang bener-bener khusus menjual bermacam-macam alat dapur. Nah ini aku belinya, nah belakangnya seperti ini. Ini mereknya Bolde atau Bold, aku nggak ngerti cara ngomongnya. Kalau menurut kalian itu harganya terlalu mahal dan kalian nggak mau ada pengeluaran tambahan, kalian bisa pakai misalnya di rumah udah punya yang model ini yang apa ya, ini mereknya itu udah lama banget yang aku punya. Ini mereknya Cosmos yang hitam gini loh. Ini bisa juga dipakai untuk memasak karena kan kita basicnya pakai air nih. Cuman kadang-kadang kalau mau ngegrill ini menurut aku kurang bagus karena dia bakalan lengket. Tapi kalau kita pakai yang granit dia lebih bagus untuk ngegrillnya. Misalnya kalian udah bosen nih makan tumis-tumisan yang basicnya itu kita tumis pakai air. Nah kalau kalian pengen grill menurut aku ini agak susah karena dia lengket gitu. Tapi nggak apa-apa kalau ini buat bikin menu sehari-hari bisa banget. Jadi ada pilihan. Kalau ini kalau nggak salah harganya sekitar 80 ribuan. Jadi benar-benar terjangkau banget. Nah selanjutnya kalian pastikan harus punya botol minum. Kira-kira lah yang kapasitasnya itu 2 liter minimal. Atau misalnya kalian nggak mau beli, kalian misalnya punya mineral water yang rata-rata di supermarket itu 1500 ml, kan kapasitasnya itu bisa banget buat dijadiin acuan. Jadi kalian tahu nih satu hari itu kalian udah minum berapa, kan minimal 2 liter nih. Sebenarnya kalau kalian baca bukunya Yulia itu bakalan dijelasin bang, kebutuhan air tiap tubuh orang itu berbeda-beda. Jadi benar-benar aku suruh kalian baca bukunya, tambah ilmu pengetahuannya. Jangan hanya lihat oh si ini, jangan cuman copy paste, tapi kalian juga harus bisa mengkreasikan diri kalian sendiri gitu. Nah jadi pastikan 2 liter itu untuk satu hari habis. Selain untuk diet, ini juga bagus banget buat kulit. Apalagi aku dengan profesi aku, dengan pekerjaan aku yang berada di pesawat, dan itu kan dengan kelembaban yang berbeda. Nah itu benar-benar kering banget. Tapi setelah aku nih biasain minum 2 liter sehari minimal, itu benar-benar ngefek banget. Jadi kulit tuh nggak kering, bener-beneran moist banget. Aku ada dot kapasitasnya 125 ml. Kenapa aku beli ini? Karena di menu diet aku menambahkan susu ke dalam menu diet aku sebagai snack atau cemilan. Jadi misalnya aku kayak pengen minum kopi susu, kan satu kotak itu isinya 250 ml. Atau misalnya ke cafe deh, kalau nongkrong sama teman-teman, kan kalau misalnya kita mesen kopi latte, aku biasanya sukanya kopi latte. Kalau kita mesen kopi latte, biasanya dia pakai susunya itu yang susu full cream atau susu biasa, bukan susu low fat. Jadi aku sediain sendiri, jadi susunya aku tuangin ke sini, jadi aku bawa kemana-mana. Nah nanti aku tinggal pesennya kopi hitam, americano, aku tambahin susunya, sama tambahin gula diet. Jadi itu tips buat kalian, kalau kalian misalnya pecinta kopi atau mau bikin teh susu bisa juga. Nah daripada kalian bawa si kotak susu low fatnya kemana-mana, terus kalau udah dicolokin apa namanya stronya itu kan bakalan bocor. Nah mendingan menurut aku pindahin ke sini, nggak apa-apa nih, lucu juga. Tuh ada dotnya sih. Tapi kayaknya kalau dotnya ditutup bolong, nggak apa-apa. Nah itu dia beberapa tips dari aku, semoga bermanfaat buat kalian. Bisa aku rangkum apa aja sih yang kalian perlukan buat diet. Yang pertama udah pasti niat. Yang kedua adalah kalian harus memperkaya diri kalian dengan ilmu pengetahuan tentang perdietan. Nah terus selanjutnya kalian juga harus punya alat ukur seperti timbangan digital, atau bisa juga secara manual dengan menggunakan kepalan tangan, dimana ilmunya bisa kalian dapat di buku yang udah aku rekomendasikan tadi. Selanjutnya kalian juga harus punya food container atau food storage untuk menyimpan bahan makanan kalian. Dan tidak lupa juga kalian harus mempunyai alat masaknya, dimana kita menggunakan wajan anti lengket. Dan yang terakhir adalah kalian harus punya botol minuman, dimana itu bisa menjadi tolak ukur kalian sehari itu kalian udah minum berapa liter sih. Jadi biar tubuh kalian nggak kekurangan air dan kulit kalian tetap terjaga.
Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke teman-teman kalian. Dan komen di bawah ya kalau ada yang diet juga seperti aku, gimana progresnya. Tahu resep-resep apa aja yang aku udah sharing atau makanan apa aja yang aku makan selama diet, kalian bisa cek di description box. Nah, sekian dari aku. Sampai jumpa. Salam sehat selalu.